Shalom. Saya baru tahu kalau saya salah satu pengkhotbah favorit dia. Waduh, jadi tersanjung gitu ya. Karena dia tiap pagi dengernya TD Jakes, Steve Furtick gitu kan ya. Siapalah saya gitu. Puji Tuhan, apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa atau biasa di luar? Luar biasa. Haleluya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan, haleluya. Malam hari ini saya akan membawakan satu tema khotbah yang berjudul kehendakmu atau kehendakku. Wah, provokatif gitu ya. Maksudnya apa ini? Nah, saudara, saya menyadari bahwa ternyata sebagai manusia sangat sulit untuk kita dapat berserah kepada kehendak Tuhan, ya. Karena manusia itu sok pintar, ya. Kalau dia IQ-nya tinggi dikit gitu, dia berpikir, oh aku bisa kok, ya nggak perlu Tuhan kok, gitu saudara ya. Dan dia pikir dia tahu apa yang dia mau gitu kan ya. Berpikir bahwa dia mampu meraih apa yang dia inginkan. Nah, ditambah lagi ketika manusia diciptakan, tahu nggak manusia ini diciptakan beda dengan ciptaan-ciptaan lainnya. Manusia diciptakan beda dengan binatang. Yang membedakan apa? Kehendak bebas. Manusia diberikan kehendak bebas. Manusia diberikan hak untuk memilih, ya. Bahkan kalau kita lihat malaikat aja nggak punya yang namanya kehendak bebas, ya. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan tidak mau menciptakan manusia itu seperti robot, ya. Kalau seperti robot berarti sudah memang tugasnya harus menyembah Tuhan, harus memuji Tuhan gitu kan ya. Tapi Tuhan gak mau membuat kita gini kayak robot-robot, Tuhan gak mau. Ya nanti tinggal dipencet remote-nya terus kita langsung semua angkat tangan, seragam gitu kan ya. Tuhan gak mau membuat sesuatu yang seperti itu. Kalau malaikat dia gak punya hak untuk memilih. Memang sudah job description dia sebagai seorang malaikat harus memuji dan menyembah Tuhan, ya. Dia nggak bisa milih. Tapi ternyata kita lihat ketika Tuhan cuma dikelilingi oleh malaikat, pujian penyembahan 24 jam dalam sehari, ya kan. Waktu itu belum mulai nih Kronos ya, masih Kairos gitu kan ya. Ternyata Tuhan merasa nggak puas dengan puji-pujian yang dinaikkan oleh malaikat. Karena itulah Tuhan menjadikan manusia. Dan Tuhan memberikan kehendak bebas. Karena apa? Karena apa? Perhatikan baik-baik. Karena Tuhan mau kalau manusia ketika memuji dan menyembah Tuhan itu datang dari dalam hatinya. Karena kerinduan, bukan karena paksaan dan bukan karena job description. Yang percaya katakan amin. Dan itu yang membuat Tuhan berkenan. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Ada amin saudara. Ketika di luar sana ada begitu banyak pilihan. Kalau hari Kamis sore gini mungkin kita bisa pergi ke mall, kita bisa ngafe, kita bisa dinner di luar, kita bisa nonton torak-norak. Ya apa? Torak-narok. Sudah nonton belum? Ya kan? Banyak hal yang bisa dilakukan ya kan. Tapi kita memilih untuk datang ke Anugerah Fellowship, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Itu membuat hati Tuhan senang, ada amin saudara ya. Nah saya senang sekali, saya bangga dengan melihat tim musik yang baru, anak-anak muda ini saudara ya. Dua di antara mereka tuh adalah murid-murid sekolah ya, masih SMA saudara. Kalau mereka mau main musik di Anugerah Fellowship hari Kamis, hari Rabunya mereka pulang sekolah harus praktis, harus latihan. Dan kemarin itu mereka latihan dari jam 5 sampai jam 8 malam saudara. Mereka bisa memilih untuk enggak males ngantuk tidur gitu kan ya, udah seharian sekolah capek gitu kan ya. Tapi mereka memilih untuk memberikan waktu mereka, untuk memberikan talenta mereka, untuk melayani Tuhan. Ada amin saudara. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Ada amin saudara ya. Nah, kenapa? Oh ya, yang ngedrum itu juga kerja saudara ya, full time di kantor kita. Ya, dia jam 8 pagi udah datang ke kantor ya kan. Setengah 5 selesai, sambung latihan musik ya kan. Wow. Luar biasa. Jadi kalau saudara yang sedang menonton di Facebook Live merasa diberkati dengan pelayanan yang kami lakukan di tempat ini, itu karena ada orang-orang yang memilih untuk melayani Tuhan. Ada amin. Haleluya. Nah, seperti ya kalau kita mau bicara tentang kehendak.
saya selalu belajar paling baik itu dari Maria. Saudara ingat ketika malaikat datang kepada Maria dan menyampaikan kabar baik, ya kan? Bahwa engkau akan mengandung dengan seorang anak dan ini adalah benih dari Roh Kudus gitu kan saudara ya. Dan engkau akan melahirkan dan anak ini akan diberi nama Yesus dan dia akan menjadi juru selamat buat dunia. Maria waktu itu usianya masih kecil saudara ya, masih belasan gitu saudara ya. Nah ini worship leader kita tadi Nova Marindra luar biasa enggak? Woi, urapannya makin bertambah nih, baru pulang dari Israel gitu saudara ya. Saya masih ingat ketika pertama kali pergi ke Israel di tahun 2008 ya. Saya menangis itu di Goa Maria ya. Bagaimana dia bisa punya sikap yang berkata pada Tuhan, Tuhan sesungguhnya aku ini adalah hamba-Mu. Jadilah kepadaku sesuai dengan perkataanmu itu. Saudara, Maria waktu itu umurnya belasan saudara ya, mungkin 15, 16 gitu. 17 dia udah melahirkan, gila kali ya, masa depan rusak, hancur gitu. Orang ngomong apa gitu saudara ya. Nah sampai-sampai Yusuf pun mau menceraikan dia diam-diam ya saudara. Karena Yusuf merasa bukan anak gua, gila kali ya gitu ya saudara ya. Ya, nah tapi ternyata saudara lihat bagaimana Maria dan Yusuf itu mereka memilih untuk menyerahkan kehendak mereka dan nurut kepada yang namanya kehendak Tuhan. Karena apa? Karena mereka tahu yang namanya kehendak Tuhan itu pasti jauh lebih baik daripada kehendak mereka sendiri sebagai manusia. Kalau mereka tidak mau mengorbankan dirinya, kalau mereka tidak mau menyerahkan kehendaknya, Yesus gak lahir saudara, ya kan, diperlukan rahim manusia untuk bisa membuat Yesus lahir. Nah itu adalah suatu hal yang luar biasa yang kita bisa belajar dari Maria. Adakah di ruangan ini Maria akhir zaman yang mempunyai sikap hati seperti Maria yang bisa berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah, terjadilah kepadaku seperti perkataanmu itu. Ada amin saudara. Tapi saya nggak bilang harus tiba-tiba hamil semua, bukan saudara ya. Kita nggak perlu Yesus yang lain, cuman perlu satu Yesus ada cukup saudara, amin. Ya, haleluya. Nah saudara, jadi malam hari ini saya mau mengajak kita semua untuk belajar bagaimana caranya kita berserah kepada kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhanlah yang terbaik buat hidup kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Nomor 1, poin yang pertama. Percayalah bahwa Bapa tahu apa yang terbaik untuk hidupmu. Ya, kita buka ayatnya Mazmur 18 ayat yang ke-30. Mazmur pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-30. Yang sudah ketemu katakan amin. Maaf 31 ya, 30 kalau bahasa Inggrisnya ya. Kalau baca kitab Mazmur ini memang selalu ada perbedaan antara Alkitab bahasa Inggris sama Alkitab bahasa Indonesia, beda 1 ayat ya. Nah saudara kita baca bersama-sama, 2, 3. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Berapa banyak di antara saudara yang berani percaya bahwa jalan Tuhan itu sempurna dan janjinya itu murni. Bahwa jalan Tuhan itulah yang terbaik buat hidup kita. Amin saudara. Nah saudara kita harus meyakini hal ini karena apa? Ada satu foto ya, satu gambar karikatur yang saya mau tunjukkan pada saudara. Seringkali kita tuh seperti anak kecil yang punya sesuatu yang berharga. Kita pegangin itu pokoknya jangan sampai hilang gitu kan saudara ya. Tapi sebenarnya Tuhan itu mau kasih sesuatu yang lebih baik daripada itu. Ya, coba lihat boleh? Nah, seperti ini ya. Kita tuh seperti anak kecil ini, kita punya mainan kesayangan yang pokoknya dihati-hati jangan sampai hilang, jangan sampai kotor gitu kan saudara. Kita senang sekali bermain dengan mainan ini, kita sangat menghargainya, ya kan? Tapi sebenarnya Tuhan itu sudah menyiapkan sesuatu yang lebih baik buat kita. Ya, teddy bear yang lebih besar gitu saudara ya. Cuman Tuhan bilang kasih dulu yang kecil. Ya, seringkali kita seperti anak kecil ini, kita nggak percaya sama Tuhan. Karena manusia nggak suka apa yang nggak kelihatan. Yang ini aja lah udah oke kok. Ya, kenapa ada anak kecil yang bisa tidak percaya sama bapaknya? Karena itu ada faktor hubungan saudara. Kalau anak kecil ini tidak punya hubungan yang baik dengan bapaknya, dia tidak akan percaya sama bapaknya.
Dan kalau dia tidak percaya sama bapaknya, dia tidak mungkin mau memberikan apa yang dia punya kepada bapaknya. Tapi kalau dia punya hubungan yang baik sama bapaknya, dia akan percaya sama bapaknya minta pasti dia kasih. Toh itu juga datangnya dari bapaknya. Mainan itu dia kan gak punya uang untuk beli mainan sendiri ya kan. Semua dalam hidup kita ini adalah milik Tuhan, benar saudara? Ya, semuanya ada milik Tuhan. Nah, kenapa kadang kalau Tuhan minta sesuatu kepada kita, terus kita jadi pelit. Enggak Tuhan, yang ini jangan, yang ini saya enggak mau kasih ke Tuhan, yang ini punya saya pokoknya. Padahal sebenarnya Tuhan merencanakan memberikan sesuatu yang lebih baik daripada itu. Ada amin saudara? Ya. Nah, saudara tahu lagu ini kan? Yang ada padaku semuanya milikmu. Nah, dasar orang Indonesia kadang kalau nyanyi apalagi teksnya nggak keluar gitu kan salah-salah. Nah, terus jangan dibalik, nyanyinya salah. Yang ada padamu semuanya milikku. Itu memang sih banget, secara teori itu benar, secara doktrin itu benar. Semua yang milik Tuhan adalah milik kita. Amin. Dan kita sebagai anak berhak mewarisi apa yang Bapak punya. Dan itu semua orang suka. Tetapi kalau yang ada padaku, semuanya milikmu, bisa nggak kita melakukannya? Ya, itu adalah suatu pertanyaan yang patut kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Ya, sanggupkah kita menyerahkan apa yang Tuhan minta kepadanya untuk mempercayakan keinginan, kehendak, impian, cita-cita, masa depan kita ke dalam tangan Tuhan dan berkata, kehendak-Mu Tuhan terjadilah. Bisakah kita melakukan hal itu saudara? Ya. Nah, itu adalah poin yang pertama. Kadang-kadang saya berpikir ya, kalau buat anak-anak yang masih belum dewasa, ya. Hal yang membuat mereka paling harus berpikir itu adalah aku harus kuliah di mana gitu ya. Kalau sekolah orang tuanya mikirin sampai lulus SMA. Tapi kalau sudah mau lulus SMA seperti anak saya, seperti temannya Keisha ya, seperti Abel di belakang, mereka sudah harus mulai berpikir, aku harus kuliah di mana nih? Ngambil mata kuliah apa gitu kan ya. Nah, ini adalah satu avenue yang baru, satu jalan yang baru yang tidak pernah mereka jalani sebelumnya, nggak pernah kuliah ya kan saudara. Nah, itu bikin anak muda pusing gitu kan ya. Tapi kalau yang sudah masuk ke kuliah ya itu jadi biasa. Kalau yang udah masuk kuliah giliran pertanyaan yang berikutnya gitu kan ya. Jodohku siapa ini gitu kan ya. Nanti aku menikah sama siapa. Nah ya, karena jodoh ini juga memainkan peran loh saudara ya. Apakah hidup kita akan menjadi lebih dekat dengan kehendak Tuhan atau menjauh dari kehendak Tuhan, itu juga tergantung dari siapa yang menjadi jodoh kita. Ya, seperti itu saudara. Terus kalau udah mikir jodoh, nanti gua kerja apa gitu kan ya. Apakah kerja kantoran ya kan atau buka usaha gitu kan ya. Apakah melayani Tuhan gitu kan saudara ya. Yang mana jalan yang harus saya pilih gitu saudara ya. Nah ini semua adalah pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh manusia. Tergantung dari stage kehidupannya ya. Jadi kebanyakan kalau anak-anak muda yang baru lulus kuliah gitu mereka akan berusaha untuk melakukan apa saja yang penting menghasilkan uang gitu kan saudara ya. Tapi nanti kalau sudah stage kehidupannya naik ya kan, usianya makin bertambah, mereka mulai berpikir lagi lebih dalam sebenarnya tujuan hidup saya itu apa gitu saudara ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah poin yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa menyerahkan kehendak kita dan membuat kehendak Tuhan itu, meminta kehendak Tuhan itu yang terjadi dalam hidup kita. Nomor 2 adalah seperti ini. Kita perlu buat rencana dengan Tuhan. Coba lihat kanan kirinya dan bilang, buat rencana dengan Tuhan. Jadi dimanapun stage kehidupan kita hari ini, baik Anda yang ada di ruangan ini maupun yang nonton di Facebook Live, kalau Anda adalah murid dan ingin menentukan mau masuk universitas mana, mau kuliah apa, buatlah rencana itu bersama dengan Tuhan. Tanya sama Tuhan, Tuhan aku harus sekolah apa Tuhan? Aku mau supaya apapun yang aku pelajari, ilmu itu suatu hari kelak dapat aku terapkan untuk memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Ada amin saudara? Ya, karena percuma kita sekolah tinggi-tinggi punya pengetahuan yang luar biasa, IQ kita pol gitu kan ya saudara ya. Nilai kita perfect gitu kan saudara ya. Tapi kalau kita tidak bisa menerapkan ilmu itu untuk mempermuliakan nama Tuhan, saya pikir sia-sia. Kita harus bisa memakai ilmu yang kita punya untuk memuliakan Tuhan. Amin saudara.
ya. Nah, membuat rencana bersama dengan Tuhan. Saudara, kita buka ayatnya ya. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 kita baca sama-sama, sudah ada di screen. 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Dari ayat ini kita tahu bahwa ternyata jalan Tuhan itu jauh lebih tinggi daripada jalan kita. Amin. Rancangan Tuhan itu jauh lebih tinggi daripada rancangan kita. Kenapa? Ya karena kita manusia otaknya cuma segede bakpao, saudara. Gimana kita mau mengerti Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha tahu. Amin, saudara. Jelas dia lebih tahu daripada kita. Ya kan? Nah, karena itu kalau membuat rencana, buatlah bersama dengan Tuhan. Karena dia jauh lebih tahu daripada kita. Amin, saudara. Ya. Nah, ada satu gambar yang bagus sekali yang saya mau tunjukkan sama saudara. Buatlah rencanamu dengan pensil dan berikan kepada Tuhan penghapusnya. Ya, saudara boleh buat rencana hidupmu. Umur 30 aku harus sudah mencapai ini. Umur 40 aku harus sudah mencapai itu. 50 sudah harus begini, 60 begini, 70 begini ya. Saudara boleh buat rencana sedetail-detailnya. Tapi setelah itu berikan penghapusnya pada Tuhan. Biar kalau ada yang salah, kalau ada yang tidak cocok, Tuhan akan tunjukkan kepada saudara. Amin. Ya, ini satu tantangan buat kita semua. Bu, kalau saya nulisnya nggak pakai pensil gimana? Kalau saudara nulisnya pakai bolpen, berikan tip X-nya kepada Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Bu, kalau saya pakai spidol nulis di papan tulis gimana? Sama aja, berikan penghapusnya kepada Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Nah, kita belajar menghargai kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Ya, manusia tuh sukanya dengan apa yang kelihatan. Ya, yang udah jelas ajalah Tuhan. Ya, kalau yang tidak kelihatan, tidak menentu, menimbulkan keraguan, ketidakyakinan, kebimbangan dalam hati kita. Ya, makanya kita ini adalah orang-orang yang percaya, we live by faith and not by sight. Kita hidup dengan iman, bukan dengan apa yang kita lihat. Ada amin, saudara? Ya, nah karena apa yang kelihatan, ya benda-benda yang kelihatan seperti ini ya, ini sifatnya fana, saudara. Tetapi apa yang tidak kelihatan itu sifatnya kekal. Ada amin, saudara. Jadi pada saat membuat perencanaan, tanya sama Tuhan supaya engkau bisa berjalan dalam rencana yang Tuhan gabungkan dengan kekekalannya. Supaya hidupmu ini bukan hidup yang fana semata-mata. Ada amin, saudara. Kita memang manusia yang fana. Suatu saat kelak tubuh kita akan expired. Ada waktunya di mana jam tubuh kita akan berhenti. Tetapi ketika jam tubuh kita itu berhenti, kita tahu dalam hidup kita yang sementara ini kita sudah lakukan sebaik-baiknya untuk bekerja sama dengan Tuhan, merubah kekekalan. Ada amin, saudara? Yes? Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, saya sama suami saya gak terasa nih ya, sudah 12 tahun melayani Tuhan. Ya, ketika kami dulu lulus kuliah, kami pulang ke Indonesia dengan cita-cita ideologi yang sangat tinggi. Ya, suami saya bilang, kita pulang ke Indonesia. Kenapa? Karena aku mau membangun Indonesia. Wah, keren gitu, saudara ya. Meskipun kalau ditanya caranya gimana, nggak tahu dia, saudara ya. Tapi itu membuat seorang wanita, dia bisa memimpin ya. In a relationship, tolong didengar baik-baik buat kalian yang lagi dalam suatu hubungan, pacaran, buat yang nonton juga di rumah ya. Seorang pria tuh harus bisa memimpin, harus bisa memberikan visi ke depan, mau kemana, mau ngapain gitu kan ya. Karena seorang wanita itu senang kalau dipimpin. Tapi kalau seorang wanita dapat pacar ya kan, yang nggak tahu mau arahnya kemana, dapat suami yang membingungkan ya, maka wanita itu punya kecenderungan akan mengambil alih kepemimpinan. Dan kalau sudah wanita yang memimpin, gawat bro ya. Karena sebenarnya yang ditakdirkan Tuhan untuk memimpin itu adalah pria. Engkau adalah imam dari keluargamu, dari rumah tanggamu. Amin. Jadi mau gak mau para pria harus
memperbaiki dirinya. Kalau nggak ngerti doa lagi, kalau nggak ngerti baca firman lagi, kalau nggak ngerti baca buku-buku yang bisa membuat kemampuanmu bertambah. Sehingga ketika engkau memimpin, apakah pacarmu, apakah istrimu, itu arahnya jelas dan selaras dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Sehingga kita para wanita itu lebih gampang untuk tunduk kepada suami kita. Wanita ada amin? Pria ada amin? Wow, prianya lebih kenceng lagi, puji Tuhan ya. Nah, jadi ketika kami lulus kuliah, kami pulang ya, kami bercita-cita mau menjadi businessman, businesswoman yang hebat gitu kan ya. Wah, nanti kalau sudah diberkati Tuhan luar biasa, wah no problem, kita akan jadi donatur buat gereja-gereja, buat pelayanan-pelayanan. Itu cita-cita kami ya kan. Gak taunya rencana Tuhan beda dengan rencana manusia. Saya tuh kepengen jadi businesswoman, sudah dari kecil mama saya tuh tanamkan, kamu sekolah yang pintar, nanti kalau lulus kamu jadi businesswoman. Saya dulu ketika memilih mata kuliah, milihnya tuh sama mama. Dia bilang kamu harus memilih sesuatu yang bisa dilakukan dari rumah. Karena kamu akan jadi istri seseorang, kamu harus bisa melakukan pekerjaan yang sifatnya free gitu ya. Jadi makanya milih interior design karena saya bisa ngantor di rumah, bisa gambar sendiri di rumah dan lain sebagainya gitu kan saudara ya. Nggak perlu harus keluar setiap hari dan sebagainya dan sebagainya. Tapi ternyata apa yang saya cita-citakan, apa yang saya impikan, itu ternyata Tuhan punya rencana yang lain. Setelah kami melakukan bisnis 7 tahun, Tuhan memanggil kami berdua untuk melayani Dia sepenuh waktu. Pada saat itu mungkin secara manusia kita akan berpikir, Tuhan kalau melayani Tuhan apakah bisa cukup Tuhan hidup ini? Ya kan? Itu pertanyaan yang ditanyakan oleh orang-orang di sekitar kami. Kamu yakin? Nanti kamu anakmu dimakanin apa? Pertanyaannya seperti itu saudara ya. Nah, tetapi kami percaya bahwa kehendak Tuhan itu jauh lebih baik daripada kehendak kita. Kami tahu rencana Tuhan itu jauh lebih baik daripada rencana kita. Kami sudah belajar untuk percaya sama Tuhan. Dan karena itu saudara, waktu itu kami menyerahkan hidup kami tanpa keraguan-raguan ya. Kalau ditanya sama orang, why kalian masih muda ya kan. Saudara, jawabannya adalah karena kerajaan sorga layak mendapatkan yang terbaik dari hidup kita. Layak mendapatkan waktu terprima dalam hidup kita. Amin saudara. Banyak kan orang kan gini, udah kerja dulu kumpulin duit yang banyak ya kan. Nanti kalau udah pensiun, udah perusahaan-perusahaan pada gak mau semua, barulah kita jadi pendeta melayani Tuhan. Kasihan banget kerajaan surga selalu dapat yang sisa-sisa. Padahal seharusnya kerajaan sorga layak mendapatkan yang terbaik. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik buat kita. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi saudara, saya juga mau menantang saudara-saudara tempat ini, anak-anak muda di sini atau yang sedang nonton di Facebook Live. Kalau engkau tahu Tuhan memanggil hidupmu untuk melayani Tuhan, layanilah Dia. Dan apapun yang terjadi, jangan mau digoncangkan dengan tawaran-tawaran dunia. Ada amin saudara, ya. Dan itu bukan suatu hal yang mudah, ya. Itu adalah poin yang kedua buat rencana bersama dengan Tuhan. Now poin yang ketiga, temukan panggilanmu and give all that you have. Lihat kanan kiri bilang, temukan panggilanmu and give all that you have. Ya, saudara, kalau engkau mengetahui apa panggilan Tuhan di dalam hidupmu, maka engkau akan berjalan di dalam kehendaknya, ya. Kehendak Tuhan itu ada 3 macam. Di Roma 12 ayat 2 kita gak usah buka. Tapi di sana ditulis ada yang baik, ada yang berkenan, dan ada yang sempurna. Nah saya mau sedikit jelaskan apa bedanya. Saudara, kalau Anda diciptakan sebagai seorang eagle, sebagai seorang raja wali, maka berarti seharusnya engkau hidup di darat atau terbang. Seharusnya engkau terbang tinggi. Katakanlah ini ada eagle, boleh ditunjukkan gambarnya ya. Eagle ini pada saat dia masih telur gitu kan jatuh dari sangkar ibunya. Terus berkumpul dengan telur-telur ayam gitu saudara ya. Jadi ketika dierami oleh ayam gitu kan ya, terus menetas gitu, maka ayamnya juga heran gitu, ini anak kok beda sendiri gitu kan ya. Yang lain kuning-kuning, dia coklat sendiri, kepalanya ada putihnya gitu kan ya. Nah seumur hidup dia selalu merasa lain gitu kan ya. Nah dia bisa nggak hidup seperti ayam? Bisa, karena komunitasnya begitu.
Tiap hari dia matuk-matuk jagung, ya kan, dia cari matuk-matuk di tanah, cari cacing-cacing buat dia makan gitu kan ya. Tapi dia menyadari bahwa sebenarnya saya ini bisa lebih dari ini ya. Cuman dia nggak tahu bagaimana caranya. Sampai suatu hari ada gerombolan raja wali yang terbang di atasnya. Ketika dia melihat ke atas, barulah dia sadar bahwa dia itu sebenarnya bukan ayam. Bahwa dia itu sebenarnya adalah raja wali. Maka dia pun mulai mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi bersama raja wali lainnya. Saya mau bilang kepada saudara, temukan panggilanmu. Kalau engkau diciptakan sebagai raja wali, tempatmu adalah untuk terbang tinggi. Bukan berada di darat dan bersama dengan ayam-ayam yang lain. Oke saudara, amin. Ya, jadi kita harus temukan panggilan kita. Kalau panggilan kita adalah businessman, lah jangan coba-coba jadi pastor. Serius nih saya bilang. Kalau panggilanmu adalah businessman, jadilah businessman yang handal, yang hebat, bikin uang yang banyak. Setelah itu donasikan ke dalam kerajaan surga. Engkau bisa membuat hal yang luar biasa, berpartneran dengan orang-orang yang ada di dalam pelayanan. Ada amin saudara? Ya. Bukannya tidak baik kalau panggilanmu adalah businessman, bukannya tidak baik kalau engkau menjadi pastor. Ya, itu baik, itu mungkin berkenan kepada Tuhan. Tapi bukan yang sempurna. Kehendak Tuhan ada 3 macam. Apa tadi? Yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Ya, pastikan bahwa kita tuh merindukan kehendak Tuhan yang sempurna. Ada amin saudara. Kalau Raja Wali tadi tetap bersama dengan anak-anak ayam yang lain, dia oke enggak? Oke. Ya kan? Itu baik enggak? Dia kan enggak jahatin orang. Baik. Itu berkenan enggak? Berkenan, tapi apakah itu sempurna? Tidak, karena dia tidak pernah ditakdirkan menjadi ayam. Dia ditakdirkan menjadi raja wali. Amin saudara, ya. Demikian juga seharusnya kalau panggilan saudara adalah menjadi seorang hamba Tuhan, maka jangan tergiur untuk menjalankan bisnis dan lain sebagainya. Karena panggilanmu tidak akan maksimal, ya. Tidak akan sempurna. Nah, ada amin saudara? Siapa yang mau kehendak Tuhan sempurna terjadi dalam hidupnya, coba lambaikan tangannya. Amin. Nah, saya mau sedikit cerita nih saudara ya. Jadi ternyata pelayanan di tempat ini, Anugerah Fellowship khususnya ya, sudah berjalan 2 tahun saudara. Tahun pertama itu kami cuman bertemunya 1 bulan 1 kali ya. Karena Anugerah Fellowship ini dulunya internal, hanya untuk kalangan sendiri, untuk staf-staf yang bekerja di kantor sekretariat Anugerah Ministries. Tapi kemudian kami buka untuk umum ya. Setelah jalan 1 tahun, di tahun yang kedua kami lanjutkan setiap minggu ya. 2 minggu sekali, kemudian dilanjutkan setiap minggu sampai dengan hari ini. Nah, saudara, ternyata kita sudah bisa mulai melihat ada hasil-hasilnya gitu ya. Saya masih ingat beberapa bulan yang lalu waktu ibadah kita masih di atas yang di lantai 6 ya, yang di community room ya, ada salah satu jemaat di tempat ini yang sedang kesulitan di tempat kerjanya ya. Dia merasa pokoknya udah nggak betah deh, kalau perlu gue resign aja gitu saudara ya. Nah kemudian ketika bercakap-cakap ya, konseling ya dengan baik tim pendoa maupun dengan saya pribadi ya, kami memberikan dorongan kepada dia bertahan. Karena dimanapun kamu bekerja sama keadaannya ya. Bekerja kepada bos manapun juga akan sama, engkau akan punya tantangan-tantangan yang sama ya kan. Tapi kalau engkau melakukan pekerjaan, lakukan itu seperti untuk Tuhan. Jadi kalau engkau melakukannya untuk Tuhan, waktu itu saya bilang promosi datangnya dari Tuhan bukan dari manusia. Ada amin saudara. Nah mungkin waktu itu sulit buat dia untuk menerima gitu kan ya. Pas itu saya juga dengar dari tim doa, katanya dia udah nanya gini, di Anugerah Ministries ada lowongan enggak? Kalau ada lowongan saya masuk aja deh gitu saudara ya. Karena di Anugerah Ministries ini semua orang yang bekerja di dalamnya happy, selalu tersenyum, kekeluargaannya kental gitu saudaranya. Nah, apa? Iya, nah semestinya sih waktu itu saya juga sempat tergiur gitu, apa diambil aja ya gitu saudara. Tapi saya jadi ingat firman Tuhan gitu loh ya. Jangan engkau mengingini pekerja sesamamu gitu. Nah singkat cerita saudara tahu apa yang terjadi? Gak lama kemudian ya akhir-akhir ini dia mendapatkan sebuah promosi di kantor tempat dia kerja. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
Kalau dia keluar pada saat itu, dia nggak menikmati promosinya hari ini. Boleh saya undang Christine untuk maju ke depan? Tepuk tangan buat Christine, berikan support. Yes. Nah, Christine boleh ceritakan sedikit gitu ya, tentang apa yang kamu alami waktu itu, sedihnya kayak apa, susahnya, sampai dengan hari ini, ketika kamu melihat ke belakang setelah terima promosi, gimana rasanya? Yes. Sempat beberapa bulan yang lalu saya mengalami hal yang nggak nyaman ya di dalam pekerjaan saya. Tapi saya berusaha melewatinya bersama Tuhan. Dan sekitar bulan Juli, saya ingat benar, saya udah mengganti doa-doa saya dengan, udahlah nggak mau minta-minta lagi gitu. Tapi saya cuma bilang thank you gitu. Terima kasih sama Tuhan buat semuanya. Terus nggak lama dari itu, sebelum saya dapat jawaban dari promosi ini, saya ingat saya datang di Anugerah Fellowship juga. Waktu itu Pak Victor ya. Kita Artalkor. Saya cuman ingat dia cuman bilang gini, double portion gitu. Nah, pas saya pulang saya renungin apa ya Tuhan gitu. Terus ternyata oh ya mungkin sukacita saya udah mulai berkurang. Damainya juga enggak excited lagi gitu. Terus saya mulai perkatakan double portion. Itu setiap hari. Terus di akhir bulan Juli saya pelayanan. Terus di situ saya ketemu sama sebuah hamba Tuhan, dia ada nubuatin saya, dia bilang gini, enggak lama lagi di 20 hari ke depan kamu akan terima jawaban Tuhan gitu. Dan di bulan Agustus terus saya udah hitung, udah 20 hari nih Tuhan kok enggak ada apa-apa ya gitu. Terus ternyata pas di 21 hari itu saya dipanggil HRD saya, itu sebuah promosi di pekerjaan saya. Jadi per Oktober ini saya di-upgrade ya, puji Tuhan. Setelah melewati proses, Tuhan kasih kemenangan. Saya percaya apapun lembah kekelaman kita, asal kita melibatkan Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti menolong setiap kita. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Woo! Saudara, yang namanya proses itu gak pernah enak. Pada saat kita masih diproses sama Tuhan, sakit rasanya, ya kan? Tapi kenapa Tuhan izinkan semua itu terjadi? Karena Tuhan mau kehendaknya yang sempurna itu loh yang terjadi dalam hidupmu. Ada amin ya. Sama seperti yang dialami oleh Kristen, gak enak. Tapi dia mau taat loh ya, dia mau nurut melewati semua proses itu dan akhirnya dia mendapatkan promosi yang sudah Tuhan rencanakan bahkan sebelum proses itu dimulai. Ada amin saudara. Masalahnya seringkali manusia nggak tahan melewati proses. Belum selesai prosesnya, belum terima promosi, udah berhenti deh. Nyerah, gua nyerah, ya kan? Manusia suka menyerah. Nah lihat kanan kirinya dan bilang don't give up. Kepada Anda yang nonton di Facebook Live, don't give up. Ada amin. Haleluya, haleluya. Nah, saudara, jadi kita lihat itu adalah poin yang ketiga ya. Sekarang kita mau cepat-cepat lanjut ke poin yang keempat. Poin yang keempat yang mau saya bagikan malam hari ini adalah train yourself not to focus on money. Latih diri Anda untuk tidak berfokus pada uang. Karena seringkali yang membatalkan kehendak Tuhan yang sempurna itu terjadi dalam hidup kita adalah uang. Ya, seringkali kalau orang nggak punya cukup uang atau merasa tidak cukup, karena sebenarnya cukup itu adalah sebuah perasaan. Ya, sebuah perasaan. Cukup atau tidak cukup itu ada dalam perasaanmu. Ada dalam jiwamu, ya.
Jadi orang yang merasa tidak cukup seringkali akan sibuk melakukan banyak hal-hal baru. Dia akan coba A, kalau A nggak bisa B nggak bisa C, D sampai Z gitu saudara ya. Dan seringkali hal itu membuat dia kehilangan panggilannya. Karena ketika kesulitan keuangan menerpa, dia akan coba cari uang dimanapun uang bisa ditemukan. Sehingga kemudian dia give up dengan panggilan Tuhan yang sesungguhnya. Jadi lihat kanan kirinya, bilang sekali lagi, don't give up. Don't give up. Don't give up. Kalau kamu tahu apa panggilan Tuhan, do it with all you have, bertahanlah, konsisten, persisten, pasti ada jalan keluar ya, karena kalau fokusmu uang, you will miss your calling ya, dan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Tapi kalau kamu tidak berfokus pada uang ya, kehendak Tuhan yang sempurna yang akan terjadi dalam hidupmu ya. Karena banyak juga orang yang seumur hidupnya cuman mencari uang, uangnya banyak, tapi tidak ada rasa kepenuhan di dalam dirinya. Tidak ada rasa cukup. Selalu kurang dan selalu kurang, itu bukan kehendak Tuhan. Ada amin saudara ya. Oleh sebab itu train yourself not to focus on money. Saudara, saya mau bagikan sedikit kesaksian bukan karena sok-sokan, tapi di the early years of our ministry, ketika kami baru pertama-tama melayani Tuhan ya. Nah, tentu kalau seorang pengkhotbah harus khotbah dong, ya kan? Seorang pengkhotbah pada saat khotbah dia akan mendapatkan yang namanya income, atau istilahnya kalau di gereja-gereja itu persembahan kasih, PK gitu saudara ya. Tapi saya melatih diri saya sendiri untuk tidak berfokus kepada PK. Saudara tahu the early years of our ministry ketika kami masih muda, masih jauh lebih muda dari sekarang gitu kan saudara ya. Mulai pelayanan gitu, kebutuhan banyak gitu kan, rumah tangga, anak sekolah gitu kan saudara. Kadang-kadang ketika saya menyampaikan firman Tuhan atau menerjemahkan gitu kan, pikiran saya ini uang gitu kan ya. Pikiran saya tertuju pada PK yang akan saya terima. Saudara tahu apa yang saya lakukan? Kapanpun saya berdiri di altar Tuhan dan memikirkan uang, you know what I'm going to do? Ketika saya turun dan terima yang namanya PK, saya akan kembalikan amplop persembahan itu. Saya akan pulang tidak bawa apa-apa. Tapi saya bawa sukacita yang luar biasa. Karena saya tahu Tuhan, aku memilih Engkau, bukan memilih uang. Dan itu berkali-kali saya lakukan saudara, berkali-kali. Paling enak itu kalau khotbah di anugerah. Karena setelah khotbah ini saya tidak akan mendapatkan PK apapun juga. Jadi hati nurani saya bersih. Saya khotbah bukan karena uang, tapi karena saya sungguh-sungguh mau menjadi berkat buat orang yang mendengarnya, baik yang di tempat ini maupun yang ada di rumah yang menonton dengan Facebook Live. Ada amin saudara ya. Nah seringkali saya juga harus khotbah dengan kondisi fisik yang gak fit, yang lagi gak enak badan, ini batuk ini udah berapa minggu gitu saudara, harusnya udah lebih enakan tapi karena dipakai ngomong saudara ya, jadi kadang-kadang bisa kumat lagi. Saudara kan sering ya dengar pengkhotbah yang suaranya serak banget gitu, harusnya menurut dokter dia berhenti bicara. Ya, tapi mana mungkin yang namanya khotbah berhenti bicara, berhenti asap dapur ngepul dong ya. Nah jadi saudara ini sebuah dilema ya, saya belajar dari suami saya. Saya bukan orang yang sok-sokan saudara ya, tapi saya itu paling sering nolak jadwal khotbah. Karena capek, karena harus ngurus anak, karena sudah ngurus kantor sekretariat anugerah gitu kan. Saudara, beban saya ini terasa berat gitu saudara ya. Jadi saya itu sering menolak undangan khotbah. Padahal kalau saya terima saya mendapatkan income lebih banyak ya. Tapi terus suami saya mengingatkan saya, kamu itu loh, kamu itu pendeta, pengkhotbah. Kenapa menolak jadwal-jadwal khotbah? Saya capek. Dia bilang apa? Firman Tuhan berkata, preach in season and out of season. Kabarkanlah Injil, berkhotbahlah. Apakah itu pada musimnya atau di luar musimnya. Ya itu ada ayatnya di Alkitab saudara ya. Dulu saya nggak ngerti. Gimana sih ya kalau bukan musimnya ngapain gua harus khotbah gitu kan saudara ya. Nah tapi kemudian saya belajar tahun demi tahun, sudah 12 tahun kami jalani saudara ya. Bagaimana ketika harus syuting good news. Saudara kalau syuting good news kan nggak mungkin tampil sembarangan. Mau badan capek, meriang ya kan. Mau suara lagi parau, tetap
kita harus senyum di depan kamera gitu kan saudara. Bukan karena memakai topeng, bukan karena palsu, tapi saya nggak tahu bagaimana caranya. Pokoknya over the years ya, ketika kita memulai rekaman Good News program, meskipun saya capek, lesu ya, sering suami saya terus bilang, senyum gitu, senyum, jangan lupa senyum. Gimana mau senyum, badan gue capek tahu gitu saudara ya. Karena kalau harus syuting itu ribet banget persiapannya. Pagi itu saya sudah harus bangun 6:30, saya harus mandi keramas pagi-pagi karena harus di make up, harus di blow dan lain sebagainya saudara ya. Hal-hal kecil yang saudara semuanya nggak tahu gitu ya. Saudara taunya cuman saya sudah senyum, shalom pemirsa gitu kan saudara ya. Untuk bisa shalom pemirsa itu banyak sekali perjuangan yang harus dilakukan. Yang kadang-kadang saya mungkin nggak mau karena badannya sudah capek. Tapi ketika kita berserah kepada Tuhan, kesetiaannya Tuhan tidak pernah gagal. Kapanpun Samuel hitung 3, 2, 1, tiba-tiba saya akan dapat kekuatan yang baru sehingga saya bisa tampil prima. Shalom pemirsa gitu saudara ya. Bersama dengan suami saya, Pastor Daniel Hendrata dan saya, Debbie Katarina gitu saudara ya. Nah itu yang kami lakukan, sudah 12 tahun berjalan. Saudara, kesulitan apa yang Anda punya hari-hari ini? Mungkin tiap pagi kalau mau bangun, mau berangkat ke kantor, aduh capeknya minta ampun, badan hancur gitu kan ya. Preach in season and out of season. Ya, kalau engkau tahu bahwa pergi bekerja itu adalah untuk mengabarkan kabar baik kepada kolegamu, kepada bosmu, kepada anak buahmu, kepada orang-orang yang engkau pimpin, in season and out of season. Meskipun bukan musimnya, meskipun badan capek, meskipun di luar hujan. Tapi kalau engkau tahu bahwa itu adalah kehendak Tuhan yang sempurna dalam hidupmu, Tuhan akan memberikan kesetiaannya, memberikan kekuatan yang baru sehingga engkau sanggup melewati hari demi hari hidupmu penuh dengan kemenangan. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Nah sekarang yang kelima, poin yang terakhir. Selaraskan kehendakmu dengan kehendak Bapa. Ya, saudara, teladan kita tentu tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani, ya kita bisa lihat itu di Markus 14 ayat 36. Ketika dia sedang berdoa kepada Bapa, dia bilang, Bapa, kalau bisa lalukanlah cawan ini daripadaku. Tapi bukan kehendakku, namun kehendakmu lah terjadi. Ya, saudara tahu penyalipan itu dimulai di Taman Getsemani. Karena Yesus memilih untuk menyerahkan kehendak bebasnya ke tangan Bapa. Kalau Yesus harus memilih secara manusia, Bapak gue gak mau disalib, gak enak, sakit gitu kan ya. Tapi dia memilih untuk menyerahkan kehendak bebas itu kembali ke tangan Bapa. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu terjadilah. Dan karena Tuhan Yesus mau menyerahkan kehendak bebasnya, saudara tahu, karya penebusan yang luar biasa itu digenapi. Dan setiap daripada kita sekarang yang percaya kepada namanya diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, marilah kita belajar berdoa seperti Yesus. Doa itu sebenarnya adalah cara kita menyelaraskan diri dengan kehendak Tuhan. Kalau doa jangan minta-minta, kayak tadi yang Christine bilang, ya kan? Jangan minta-minta, saya tahu kok apa yang saudara minta, ya kan? Rumah gedongan, mobil mewah, istri yang cantik, suami yang ganteng, yang tajir, ya kan? Anak-anak yang baik-baik, saya tahu kok apa yang saudara minta, ya kan? Nah, tapi bisa nggak berusaha supaya doa kita tuh menjadi seperti doanya Yesus? Setelah, boleh nggak sih berdoa seperti? Boleh. Setelah berdoa semuanya itu dan bilang, tapi Tuhan bukan kehendakku, melainkan kehendakmu terjadilah. Ada amin saudara? Ya, karena apa? Karena keluar dari kehendak Bapa, jalanmu itu nggak akan lancar. Ya, banyak onak duri dan tanpa penyertaan Tuhan. Sedangkan kalau kita berjalan dalam kehendak Tuhan, tetap ada tantangan. Seringkali banyak juga onak durinya, tapi ada penyertaan Tuhan. Bedanya di sana saudara, ada amin ya. Bedanya itu ada penyertaan Tuhan kalau engkau berjalan di dalam kehendaknya. Ya, seperti yang dikatakan dalam Yesaya 43 ayat 2, ya. Di ayat ini dijelaskan bahwa sebagai orang Kristen kita itu enggak otomatis hidupnya akan lancar. Ya, boleh dikeluarkan ayatnya.
ya. Tetap aja yang namanya orang Kristen, bahkan orang-orang yang sudah melayani Tuhan, hidupnya itu penuh dengan tantangan. Mari kita baca sama-sama Yesaya 43 ayat 2-3. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Yang percaya katakan amin, berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kadang-kadang kalau kita berjalan ya dalam kehendaknya Tuhan, kita melewati masa-masa yang sukar seperti lembah kekelaman kata Christine tadi. Tapi kalau sudah lewat semuanya, kita noleh ke belakang. Kok bisa ya saya melewati semuanya itu? Kok bisa ya? Dengan duit yang segitu sedikit, bagaimana kita bisa tetap bertahan hidup? Karena ada penyertaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Bukan karena duitnya saudara, meskipun duitmu hari ini dikit, kalau engkau disertai Tuhan, engkau tidak akan jatuh sakit sehingga tidak perlu keluar uang untuk pergi ke dokter. Ada amin. Meskipun hari ini duitmu sedikit, kalau itu engkau berjalan dalam kehendak Tuhan, ya, tidak akan ada hal-hal yang aneh-aneh, kecelakaan yang aneh-aneh yang membuat engkau harus keluar duit lebih banyak, benerin motor, benerin mobil dan lain sebagainya. Karena ada penyertaan Tuhan di jalanmu. Kantongmu nggak bolong, ada amin saudara. Ya, kantongmu tidak bolong, tidak tercecer kemana-mana. Ada amin saudara. Itu adalah satu hal yang harus kita yakini. Bahwa kadang kita diizinkan oleh Tuhan melewati air, melewati sungai, tapi kita tidak dihanyutkan. Melewati api, tapi kita tidak terbakar. Ada amin saudara. Ya, nah luar biasa saudara ya. Saya tutup dengan satu kesaksian. Menurut pada kehendak Tuhan itu ada banyak hal, banyak aspek dalam hidup kita. Bukan cuma hal yang besar, yang makro tentang jalan hidup, tapi juga hal yang kecil-kecil. Seperti kegiatan kita sehari-hari. Saudara saya ini orangnya kan lumayan aktif di sosial media, ya kan. Kalau saudara yang follow tahu lah ya, di Facebook lah, di Instagram ya. Nah akhir-akhir ini itu ada banyak hal yang terjadi di sosial media di network kami gitu ya. Ya biasalah kalau pelayanan makin gede gitu kan, banyak orang mulai iri, sirik gitu saudara ya. Mulai ada haters, kata Indah kalau mulai ada haters itu artinya keren gitu saudara ya. Nah tapi saya itu tipe orang yang kepikiran kalau membaca komen-komen yang miring-miring gitu saudara ya. Nah jadi belakangan ini sering banget saya ngecek. Suatu hari Tuhan bilang, sederhana banget, gak usah dicek lagi. Oh gitu Tuhan, gak usah dicek lagi. Ya, kemudian saya belajar, ya udah, gak usah dicek gitu kan saudara ya. Gak usah dicek, tapi kadang-kadang saya nurut. Kadang-kadang saya nggak nurut, kadang-kadang pengen tahu Tuhan sekali aja saya lihat ya, pengen tahu Tuhan kelanjutannya seperti apa gitu kan ya. Nah ketika saya lihat saya sakit hati lagi ya kan, nggak bisa tidur kalau malam kepikiran gitu kan. Tuhan bilang kan sudah saya bilang nggak usah dicek, iya Tuhan besok saya nggak cek gitu kan ya. Singkat cerita ini terjadi beberapa hari yang lalu dalam minggu yang kemarin saudara ya. Jadi ceritanya malam itu saya nggak ngecek, saya nurut sama Tuhan nih. Malam itu kami berempat, saya, suami, 2 anak kami membaca firman Tuhan sama-sama. Kami bangun mesbah keluarga ya, ini sudah jadi kebiasaan kami, rutin. Nah kami baca Alkitab sama-sama, menyembah Tuhan sama-sama, berdoa sama-sama ya kan. Terus James ketiduran, ya kan James biasa suka gitu ya, ngantuk. Jadi dia ketiduran dulu di tengah-tengah mesbah ini. Lalu saudara lanjut dengan Angelin. Ngobrol sama Angelin, ya kan berdiskusi sampai 1:30 malam. Saya bilang, nak kamu tuh besok sekolah loh nak, nggak ngantuk apa, sana tidur gitu kan saudara ya. Kalau mami masih bisa bangun lebih siang gitu kan ya, kalau kamu gimana, tetap harus datang ke sekolah gitu kan. Nah singkat cerita malam itu saya nggak ngecek sama sekali, ya kan. Besoknya datang ke kantor baru tahu, ternyata tadi malam itu ada begini, ada begitu. Waduh saya bilang, terima kasih Tuhan, seandainya aku tidak nurut sama kehendak-Mu, kalau aku tadi malam usil ngecek gitu kan saudara, gue bakalan sakit hati gak bisa tidur dengan nyenyak. Tapi tadi malam gue ngerasain sorga di atas muka bumi. Persekutuan dengan suami, dengan anak-anak, begitu indahnya ya, seperti merasakan sorga di atas muka bumi. Ketika dunia di luar gonjang ganjing mau ngomong apa, gosipin apa,
Saya aman di dalam lindungan Tuhan. Ini sedikit sharing hal yang sederhana. Kalau Tuhan bilang gak usah beli itu barang, nurutlah, gak usah dibeli. Ya, tapi kan gue pengen Tuhan, tapi bagus Tuhan, aku kan tampil keren kalau pakai itu Tuhan, gitu kan ya. Tapi kalau Tuhan bilang gak usah dibeli, nurut, gak usah dibeli. Karena apa? You don't know, minggu depan ada yang berkatin lu dengan barang yang sama. Serius, saya juga pernah ngalamin hal yang seperti itu. Jadi menyelaraskan kehendak Tuhan, kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Bukan cuma yang besar-besar, yang makro-makro dalam hidup kita. Tapi setiap hal-hal yang kecil dalam sehari-hari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Selaraskan. Mau pergi belanja, mau ke pasar, ke supermarket, tanya sama Tuhan, beli apa ya Tuhan? Gitu loh saudara ya. Beli tuh jangan sembarangan, belanja jangan sembarangan. Kan suami-suami sering mengeluh, masa ini istriku pelayanan sign and wonder. Istri sign, suaminya wonder, ini gimana bayar kredit card? Ya, jadi jangan sembarangan ya. Pergi belanja pun bersama dengan Tuhan. Belanja apa Tuhan? Masa apa ya Tuhan? Ini bagus untuk keluargaku enggak Tuhan? Gitu saudara ya. Nah itu akan membuat hidup kita jauh lebih indah. Lebih menyenangkan menjalani hidup ini. Di setiap langkah kaki kita ada Tuhan. Amin saudara. Saudara diberkati. Yang diberkati berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya undang tim pemusik balik ke depan. Puji Tuhan saudara. Haleluya. Saya undang saudara jemaat bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita malam hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan karena firman-Mu sudah berbicara kepada kami. Mengingatkan kami, menegur kami, meneguhkan kami Tuhan. Kami mau Tuhan belajar untuk berserah kepada kehendak-Mu. Bukan cuma yang baik, bukan cuma yang berkenan, tetapi yang sempurna Tuhan. Yang mau kehendak Tuhan sempurna terjadi dalam hidup-Mu. Boleh angkat tangan dimanapun kau berada. Baik yang dalam ruangan ini maupun yang nonton di Facebook Live. Tuhan kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Tuhan kau melihat kerinduan hati kami. Kami mau Tuhan, kehendak-Mu yang sempurna itulah yang terjadi dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, kehendak-Mu yang sempurna itu yang terbaik buat kami Tuhan. Kadang kami pikir kami tahu apa yang terbaik, tapi kami dengan pengetahuan yang sedemikian terbatas, kami tidak tahu banyak hal Tuhan. Kami merindukan, mendambakan. Mulai hari ini dan seterusnya Tuhan, kami mau menyerahkan kehendak bebas kami kembali ke tangan-Mu Tuhan. Meskipun kami bisa memilih semua yang lain, kalau tidak ada Tuhan di sana, kami tidak mau memilihnya. Kami mau Tuhan memilih seperti yang Tuhan pilih. Seperti yang Engkau kehendaki. Karena sesungguhnya kami ini adalah hamba-hamba-Mu Tuhan. Terjadilah kepada kami seperti yang Engkau katakan itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan. Biarlah di tempat ini maupun pemirsa yang menonton di Facebook Live tidak ada satu orang pun yang bingung dengan tujuan hidup mereka. Mereka akan menemukan Engkau. Mereka akan menemukan panggilan hidup mereka. Mereka akan menemukan tujuan hidup mereka di dalam Engkau. Sehingga apapun yang kami kerjakan di atas muka bumi ini, semuanya kami lakukan seperti kami lakukan kepada Tuhan. Dan apapun yang kami lakukan di atas muka bumi ini akan membawa kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Kami mau Tuhan, di dalam hidup kami yang singkat ini, kami melakukan banyak hal bersama dengan Engkau yang dapat merubah kekekalan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah menyerahkan kehendak bebasnya, semua yang percaya kehendak Tuhan yang sempurna akan terjadi dalam hidupmu. Bersama dengan saya katakan, amin, amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk.